gini. Ada temuan dah. Ya, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan bulanan kita, yaitu pertemuan paguyuban Mutiara Siaga, yang alhamdulillah hari ini bertempat di kediaman keluarga Bapak Rifki. Salawat dan salam kita panjatkan juga kehadiran kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita para umatnya hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kita awali pertemuan malam hari ini dengan basmalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu, kita akan dengarkan sepatah, dua patah, tiga patah, empat berapa patah kata dari Pak tuan rumah kita ya. Oke, kepada Bapak Rifki kami persilakan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya sekarang sudah amat saya ucapkan terima kasih kepada bapak sekalian, teman-teman yang telah hadir di rumah kami. Kami mohon maaf dalam artinya jadwalnya mungkin kan ada sebelum puasa ya kan, karena banyak puasa kan memang sebagainya yang sebenarnya tidak bisa dapatkan sebelum puasa, itu juga pas puasa. Dan juga mohon maaf tidak bisa datang juga pas bulan puasa karena terlalu banyak agenda juga gitu kan kita. Alhamdulillah kemarin mau dilaksanakan di awal bulan, tapi kalau kita udah umroh kan gitu kan, jadi kita juga ngomong itu supaya bisa kumpul. Yang kedua, saya kasih bisa kumpul di 13 ini. Saya dan juga mohon maaf apabila mungkin kekurangannya semuanya jadi sengaja kerja dan masih karena awal gitu ya akhirnya bisa sih akhir ya terima kasih berdua yang bisa saya juga mohon maaf saya hadir kembali pada puasa kita kerjakan kita semua dapat kembali di Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Kalau jadi ada agenda seperti yang disampaikan itu aja yang ada 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini memang ada 12 agenda ini ya. Belum pernah terjadi. Jadi siap-siap sampai jam 1 nih gitu ya. Jam 12 pindah ke sana ya. Iya. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Sini aja Saya di sini ya. strategi biar nggak terlalu banyak. Oke, Ceritanya. terima kasih Pak Rifki atas sambutan pembukanya sebagai tuan rumah. Oh iya, jadi mengingatkan juga bahwa ini ya sekaligus halal bihalal juga ya. Pertemuan kita masih di bulan Syawal, 22 Syawal ya Pak Ustaz ya. Jadi insya Allah puasa kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita, dan juga kita masih bisa tetap semangat melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin ya. Jadi tetap semangat disitunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Paguyuban kita. Tapi sebelumnya laporan dulu nih ya, Pak Rifki lagi berarti ya. Laporan
merantau Bang. Nah, untuk uang kas Satu 2022 itu berjumlah 2.410.000, masukan Januari 160.000, Februari 140.000. Uang kas kita sekarang ada 2.710.000. Terus itu yang pemasukannya. Pengeluarannya untuk DP kemarin Villa Zen itu 500.000. Jadi total satunya ada 2.060.000. Untuk infak anak yatim, pemasukan HP saat ini yang di Pak Iwan HP Pak Putu sudah di backup jumlah 1.345.000. Untuk dana sosial dan di Januari ada tambahan 80.000 dan Februari 20.000. Dan totalnya dana sosial ada 1.196.000 rupiah. Untuk tabungan yang kita nanti akan berikan buat ke Villa, rinciannya Pak Ustadz Saiful pada bulan ini 247.000, Pak Farid 240.000, Pak Riki 230.000, Pak Wahyana 140.000, Pak Bibi 150, Pak Arisandi 180, Pak Putu 261, Pak Baginda 310, Pak Diki 270, Pak Lupi 160, Pak Budianto 10.000, Pak Dureko 210, Pak Iwan 160.000, Pak Firman 260.000, Pak Usman 70.000. Nah, itu rincian tabungan kita. Nah, nanti itu bisa kita pergunakan untuk modal kita buat Villa lah gitu ya. Mungkin itu kalau ada pertanyaan nanti sambil jalan ke Pak Budi ya tentang penggunaan uang tabungan sebagai depokan. Itu Pak Budi. Terima kasih. Keuangannya singkat, padat, terpercaya. Oke, jadi kita sudah punya tabungan Bapak-bapak ya, buat acara family gathering di tanggal berapa Juli nanti? 22 Juli insya Allah. Jadi dicatat tanggal dan bulannya, jangan sampai lupa dari sekarang, jangan bikin acara di tanggal itu ya. Mudah-mudahan saya juga jangan sampai. Oke, itu adalah acara rencana dan juga keuangannya juga sudah direncanakan dari tabungan-tabungan kita. Selanjutnya kita lanjutkan ke sambutan sebagai pengarahan juga dari Ketua Pabrik. Silakan Pak Arisandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam yang cerah ya, di hadiah hujan. Enggak lah, 3 hari. Kita dikasih hujan, berarti rezeki turun juga untuk tambah kita semua. Amin. Lalu kita diberikan kesehatan bisa berada di sini di acara silaturahmi Yudhiyah Yoga. Di sini kita udah rencana untuk ke Villa Zen yang di tanggal 22 Juli. Nanti kita diskusikan juga secara detail. Kira-kira nanti susunan acaranya seperti apa, panitianya seperti apa, keberangkatannya seperti apa, dan seperti itu lah. Kira-kira di situ kan ada tabungan, ada kas, berapa yang dari tabungan, berapa yang dari kas, dan berapa yang dari mungkin nanti ada tambahan sendiri untuk melakukan hadiah konsumsi hadiah bagi saya. Itu sih mungkin karena ada 12 agenda, 12 ya Pak ya, jadi juga nggak terlalu panjang. Nanti mungkin di akhir periode ini kan bentar lagi berapa orang aja itu kan kita juga lihat tadi pagi itu kayaknya ada juga kan gitu kan kita 2 atau 1 kali putaran lagi menuju putaran berikutnya mungkin kita datangin anggota-anggota lama, kita undang kembali, kita datangin secara personal langsung ke rumahnya, menawarkan kembali, mengajak kembali, ajak family gathering gitu bisa juga. Kalau ditawarkan sih bisa iya, bisa nggak sih? Apa ya?
Iya, saya dulu tarik juga, saya tarik gitu kan. Awal kan ditarik ke atas dulu. Kita ajak kembali untuk bergabung ke pengguguran gitu kan. Kelihatannya tadi kan Pak Gisto, wah ada yang ada malam minggu ada yang hilang gitu kan. Malam minggu ada yang hilang. Silaturahmi itu memang gitu. Tentunya terima kasih banyak kepada tuan rumah. Kajiannya luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga yang bermanfaat tidak sukses. Jadi mungkin dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari pemangku wilayah kita RW 12 ya, ini sebagai Pak RW sekarang bukan sebagai anggota paguyuban. Karena tulisannya di sini sambutan ketua RW kata Pak. Jadi jangan berpikiran anggota paguyuban Pak ya. Berarti amplopnya beda. Beda. Tenang udah disiapin Pak. Sebelumnya paguyuban itu ada ketua RW, jadi informasi ini dulu. Kita ketemu dulu itu ya. Pengumuman itu. Maka silakan Pak RW. Terima kasih kepada Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah atas segala untuk semuanya. Pada malam ini kita bertemu kembali di rumah Pak Rizky dalam acara berita teman paguyuban. Saya dari Ketua Lingkungan hanya misalkan karena tadi masih acara di bulan Syawal, secara pribadi dan kepengurusan mohon maaf lahir batin jika dalam pengurusan saya mungkin ada yang kurang hati, saya minta dinolkan kembali gitu ya, nol kembali. Jadi ya, alhamdulillah dalam pekan Ramadan sampai Syawal keadaan kita, kampung kita RW 12 bukan dari Allah aman ya, kondusif yang terkendali, tidak ada curamor maupun rumah yang kebobol ya, kebobol alhamdulillah. Justru tetangga kita yang di Alamanda tidak rumah kebobolan gitu loh kan. Jadi syukur kita nih ya, biasanya kalau rumah baru jadi mereka arahnya ke sana. Keamanannya lebih ketat ya memang. Nah, jadi cuman kan sama kayak kita, dia lintasan banyak. Kayak kita kan, biarpun dia klaster tapi lintasannya kampung semua. Kalau kita subsidi alhamdulillah emang nggak ada lintasan, semuanya bisa masuk. Nah jadi kemarin saya terima informasi dari lintas RW ya di Alamanda yang ada musibahnya gitu kan. Nah, cuman security menyalahkan katanya pemulung gitu loh kan. Cuman kan kita nggak tahu urusan mereka lah ya. Nah, jadi pemulung banyak yang masuk di malam hari katanya, mungkin dia memantau dan sebagainya. Karena saya nggak ikut campur, ya kan urusan mereka. Yang jelas alhamdulillah berkat kerjasama dari para RT dan Sapam RW, kita alhamdulillah terjaga lah ya, kondusif ya, mudah-mudahan terus menerus nih ya. Nah, tapi kita nggak boleh lengah nih ya. Biasanya ada pekan atau bulan-bulan tertentu yang curamor akan timbul lagi gitu, biasanya begitu. Nah, tapi insya Allah nanti kalau ada informasi dari ujung sana dulu, biasanya dia akan jalan ya, biasanya ke mafia begitu, jadi jalan sampai ujung sana dulu ada kemaringan baru kesininya gitu, biasanya terus begitu orang-orang ini. Nah, jadi alhamdulillah ya, keamanan lingkungan kita terjaga lah ya, itu yang pertama. Yang kedua saya bilang tadi, tetap kita jangan lengah, jangan bilangnya tertidur untuk saya udah aman nih, enggak, tetap kita kerjasamanya antara RT dan RW biar saya ngerti keamanan tetap saya pantau terus Pak Lani sekarang. Jadi tiap malam minggu kadang saya ngobrol Pak Lani. Nah, kemarin mungkin sedikit tercacat ya, bukan cacat sih, anak-anak lah tawuran perang sarung lah ya, sempat terjadi, tapi saya ada di kejadian TKP bisa terkendali lah ya. Jadi kumpul semua situ RW di depan, RW Endas, RW 11, RW saya 7 semua kumpul ya, anak-anak lah, biasa anak-anak. Cuman yang saya sayangkan, anak udah saya tegur orang tuanya saya, tapi orang tuanya merasa bukan anaknya, masih ada yang begitu gitu. Wah itu jelas anaknya, tapi saya cerita itu bukan anaknya yang sebagai provokator lah sebagai gitu kan. Tapi saya bilang udah, nanti kalau ada akibatnya jangan kita saya bilang. Nah jadi intinya tolonglah anak-anak yang nanti bulan Ramadan akan datang, jadi mereka tuh titik kumpulnya di depan
toko material murah abadi nongkrong di depan situ. Itu sekitar jam 11 jam 12. Ya, jadi alasannya mau bangunin sahur, nongkrongnya di sana. Pas saya datang, saya minta diusir sama satpam kampung. Diusir tuh, takutnya apa? Takutnya banyak begal-begal naik motor itu sering keliling kan. Nah itu akan dibabat habis tuh kalau ketemu dia gitu. Makanya saya amankan, tolong masuk lagi ke villa. Karena itu lingkungan kamu masjid ada hansipnya yang Pak Baso itu pada itu kan. Nah jadi diusir sama dia, masuk lagi ke lingkungan. Benarnya terjadi gitu loh kan, dapat serangan lagi dari bawah kan gitu loh kan, jam malam-malam itu. Hanya tunggu sampai saya begadang sampai jam 3. Alhamdulillah nggak ada serangan balik lah. Anak-anak lah biasa gitu kan. Tapi ya biasa lah, pakai sarung ikut sama batu dan sebagainya. Kamu SMP gitu kan? Iya, anak-anak tanggung gitu. Jadi memang saya nggak menyalahkan, ada warga kita lah. Artinya terutama di RT 3, RT 7, RT 2 gitu, dan RT 5 anak tanggungnya gitu. RT 6 sama 1 orang udah saya. 8 1 orang gitu, banyak sih gitu loh kan, cuman yang banyak RT sana. Ada kadernya Pak. Ada kader-kader. Ada perwakilan. Mungkin kemarin pengkaderan ya. Pengkaderan. Lagi LDK gitu. Nah, terus yang berikutnya itu saya share tadi ada pembayaran PDB ya besok Senin di pos RW 11. Jadi ada warga yang berminat bayar PDB, nggak usah ke dari sebagian ada cukup ke sini bis keliling lah. Besok. Hari Senin. Senin pagi biasa jam 8 sampai jam 12 biasanya sih PDB yang belum terbayarkan silakan ada mobil keliling. Nah itu aja yang perlu saya sampaikan, yang lainnya bahkan belum ada informasi yang sifatnya saya sampaikan. Untuk informasi lanjutannya dari kelurahan itu aja. Mungkin perkembangan sekarang ya masa pemilu lah, ini kita juga harus hati-hati, kita tolong jangan terpancing karena kita beda partai sebagainya, kita tahun politik lah ya, siap-siap kita harus tetap saudara, kita saudara ya, boleh berbeda tapi ya itu kan di belakang apa tenda itu ya pemilihan lah ya, coblosan kita nggak tahu siapapun, cuma saya minta jangan kita jadi bermusuhan karena beda partai atau gimana. Kita tetap aja saudara, santai gitu ya, canda, bergaul dan sebagainya itu ya, karena tahun politik kadang-kadang gesekan lebih mengena gitu loh untuk terjadi kericuan. Yang di bawahnya ya, di bawahnya Di atas malah bukan, kita di bawahnya gitu loh kan. Makanya saya berusaha menjaga RW 12 tetap kondusif dan sebuah wewenang saya ya, nantinya mudah-mudahan lah seperti tahun lalu, 5 tahun yang lalu nggak ada masalah. Itu aja, mohon doanya. Itu aja Pak Budi saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas informasi terkait dengan RW-an, antar RW, bahkan sudah mulai terjadi sedikit-sedikit tawuran-tawuran anak-anak tanggung kita, yang mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ke depannya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan KRT-an diwakili oleh Pak Diki. Oh ada juga. Mewakili para ketua RT saya 12 di paguyuban ini. Ada agenda. Karena saya nggak bisa nolak kan sudah tertulis lah. Jadi ada mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warganya nikmat maksudnya ketemu ini kan. Iya, Masya Allah. Mungkin beberapa poin yang sudah saya sampaikan, poin-poin yang tadi yang sudah disampaikan oleh ketua kita tapi tentunya di KRT juga begitu juga gitu kan disampaikan yang sudah, cuma ada beberapa yang harus saya sampaikan juga terkait dengan ya, salah satunya itu fasilitas umum kita pada di belakang bukan ada yang pakai ya Pak, pakai tenda itu sedikit. Kemarin itu saya berikan izin supaya bapak-bapak rumah tangga juga terutama urusan di belakang
itu ada saudaranya atau kemenakannya Pak Baduy gitu kan. Saya sebelum puasa itu PT saya mau izin mau jualan selama puasa gitu kan. Nah, kalau yang namanya cari rezeki saya nggak bisa menghalangi ya Pak RW. Orang mau cari rezeki ya saya kasih gitu kan. Silahkan Bu, asal jangan selamanya gitu kan. Silakan aja dan mohon dijaga kebersihan gitu kan. Ternyata emang semenjak dipakai di situ sampah-sampah agak bersih Pak Rifki semuanya gitu kan. Rumput liarnya memang agak bersih gitu kan. Artinya mereka menjaga gitu kan. Cuman yang jadi kadang juga saya belum ke situ lagi. Sampai sekarang tendanya masih belum dibongkar. Itu mungkin bapak-bapak itu. Jadi saya juga harus menunggu mungkin harus dari khawatir nanti persepsi warga itu, wah itu semua KRT dikasih izin jangan-jangan kontrak nih, wah saya takut gitu. Itu yang saya takutin. Per bulan berapa nih? Saya yang saya takutin itu. Pada Mbak itu dari suka rela saya kasih, tapi harus menjaga lingkungan itu sampai nyampah di situ. Ternyata dari segi lingkungan mereka emang menjaga. Yang kedua, itu sama-sama kita ketahui anak-anak itu tuh sekarang salah satunya ya yang saya sedang kontrol itu anak saya sendiri Pak RW. Anak saya kan SMP itu kelas 3 sudah mulai saya rasakan apa yang dikatakan oleh Pak Baginda. Pak Diki nanti juga merasakan kalau tiap malam minggu nggak bisa tidur nungguin anak pulang gitu kan. Anak pulangnya nggak mulai jam 10 Pak RW. Saya telepon ada di mana, ada di depan di bundaran. Saya juga takut gitu kan. Itu mungkin itu perlu perhatian khusus ke anak-anak kita terutama ya yang sampai remaja atau kan mereka sudah mulai mainnya malam kan nongkrong itu harus perlu ya perlu perhatian khusus gitu kan, terutama anak laki-laki gitu kan, kontrol terus lah mungkin. Dan terus kedua yaitu tadi menjelang tahun pemilu tahun 2024 di awal Februari ya kalau nggak salah 24 Februari pemilu itu Capres 14 Februari 14 Februari ya sesuai dengan yang ada di situ 14 Februari ya itu kita jaga lah walaupun berbeda pendapat berbeda pilihan tetap kita itu semua saudara gitu kan. Itu yang harus kita jaga. Biarin mereka mau berbeda pendapat atau berbeda pilihan ya silahkan, itu hak mereka, hak pilih mereka. Tentunya mereka pasti akan berpikir ini, terutama ibu-ibu nih itu kan, terutama ibu-ibu gitu kan harus hanya berpikir sesaat dikasih 50.000 pilih gitu kan, padahal nggak tahu kan track record siapa yang dia pilih kan nggak tahu gitu kan. Nah itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Mengenai sampah Pak, Iya. sering banget ada yang kelewat itu Pak. Oke, silakan. Ayo dulu. Ayo kita ya Pak RW. Ayo posisinya kebetulan memang. Pak RW Pak RW. Karena kalau Pak RT nggak bergerak sama Pak RW kita juga nggak bisa kesana Pak. Yang belahan dulu. Ini yang lain mah ini Abang Dinda, Pak Farid nggak ada. Iya ada dia. Oh ya. Iya. Tapi Gimana Pak? Ngomong Pak. Saya udah Pak mana aja mau Iman. Saya udah niat dari sore. Tahunya pas habis kisahnya ngantuk. terus tidur berarti dia. Ayo Ketemu di rumah mana? Ketemu di masjid. terapi. Oh kita lagi. Tapi pas jalan, mau jalan gulanya naik Bukan dia yang tua, ngantuk. ketua dulu waktu saya. Bukan Bukan yang ketua. Udah Pak. Iya. PRW kita. Ya. Allah. Oh, udah dipanggil Pak Ustadz tuh. Kau panggil aku mama. Bisa mah. Jangan nengok kan. Agak nengok panggil mama. Fokus ini lagi Nah, nggak bisa. Ya, anu kan.
sekalian di sini. Belum bayar lah nggak enak. Ya. Kan habis makan bayarnya. Lupa. Pak Ketua udah salaman belum tadi ya? Belum. Pak Ketua, Udah tadi. Masih salaman. saya kan udah lupa sih. Tapi kan kemarin enggak sini, udah pernah ngambil lagi. Wah, malu gitu. Nambah. Nambah. Mulai lagi nih beraksi nih. Yang kenyang nanti biar ini tidurnya tenang nanti. Tenang. Bayar apa mainan? Iya, Pak. Pak Ketua nggak nambah, Pak Ketua? Kamu kita ya. Iya. Udah mau 2 juta kan? Terkait bener. Harusnya Hari ini kan. Bagian kan kita? Enggak. Enggak, tau enggak? Salahnya kalau udah 2 juta Pak. Bentar. Pak Usman dan Pak Diki menggantikan Pak Kusnadi. Tadi saya dengar Pak Usman bersedia bulan depan ya. Benar, Pak. Oke. Kalau Pak Man juga. Bapak mau sih. Oh, iya. Oke, jadi bulan depan, insya Allah bulan depan ya di Pak Usman. Tanggalnya Pak. Pematangan persiapan. Ya tinggal. Oh, yang untuk ini ya. Kira-kira kan ya. Berarti Juli ya, ini. Juli ya? Iya. ini Juli. Iya kan besok kan Juni. Berangkat ke vilanya maksudnya. Iya. Jadi pematangannya lah gitu, Pak. Ya briefing persiapan buat family gathering dibahas di rumah Pak Usman. Ya. Jadi Juli awal masih bisa satu ya. Sesi 1 sih kalau misalnya Kalau mau di awal. Tapi awal ya. Juni awal, Juli awal, akhir Julinya ya. Ya. Kalau bisa berarti Juni awal. Kalau bisa Pak. Di Juni minggu kedua lah paling lambat Pak. Kalau bisa. Pak, bisa mau. Nanti dihimbaukan lagi. Ya mudah-mudahan di kantor saya Pak. Di kantor. Antara minggu pertama atau minggu Iya. kedua lah, jangan sampai minggu ketiga gitu. Iya, Jadi iya. nggak terlalu mepet Julinya. Iya. Biar di bulan Juli bisa di awal juga gitu ya. jadi dapat dua. 2 kali pertemuan untuk memastikan persiapan family gathering juga berteman gitu ya. Oke, fix kita ke Pak Usman di bulan depan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk family gathering di Villa Jen Puncak, gimana? Siapa yang akan menyampaikan? Ada lagi. Gimana progresnya Pak Rifki untuk persiapan villa? Berarti udah DP itu ya? Udah. DP 500.000 ya? Ya. Terus gimana? Jadi ya. Alhamdulillah waktu kemarin kan saya Pak Arif ya jadi kemana gitu kan. Jadi saya bilang, Arif udah datang nih, jadi kalau udah ini saya bantuin gitu kan tentang kondisi sana gitu kan. Tapi kan itu udah saya kirim videonya ya, videonya juga bisa jelas kan, videonya terus apa namanya dari YouTuber juga ada lah, tinggal dibuka di YouTuber juga juga aja ada yang nge-vlog juga di situ kan, vlog juga apa namanya, sehingga nanti tanggapan dari bapak untuk saya gitu kan, kalau kamar kan ada 7 kemarin ya, yang 4 kemarin. Itu kiramannya masih baru, jadi masih bersih gitu kan, udah. Iya masih Alhamdulillahnya sekarang itu kemarin itu mau lebaran mau ini dia dicek lagi di apa namanya ya dia dioles lah gitu ya mas. update ya berarti ya. Ada ini, saya udah japri dia kan pembayaran dia satu kan sedang diperbaiki, ini yang jadi tiket lagi yang ya udah ambil lagi kan, udah kita agak kesini tapi ini juga musim gitu saya gitu kan ada juga. Nah kemarin itu kan dia buka booking itu kan 3 bulan ke belakang nih. Jadi pas saya minta di awal Juli, gitu kan dia buka mulai Juli lah gitu ya, belakang gitu, 3 bulan ke belakang. Mulai di kemarin pas puasa itu kan. Nah, itu saya mau minta awal Juli itu tak kan, nggak bisa Pak, tinggal tanggal akhir gitu kan. Ada akhir Juli juga ya Pak. Minggu ke itu ada masanya kan tanggal 22 gitu kan. Ya Pak boleh masanya itu kan saya bantu. Saya ya Bu nanti dari kantor saya transfer gitu kan di ATM-nya gitu kan, punya ATM gitu kan ya Pak saya gitu. Padahal pagi-pagi tuh Pak jam 6 lah gitu kan udah setting ternyata
udah di luar dari tanggal awal bulan. Saya nggak ngerti apa dia punya ngasih lagi gitu kan. Kita kan juga nggak ini ya, jadi mungkin juga banyak langganannya gitu kan. Ya itu lah kita kalah aja deh. Yang pasti kalau saya coba dulu itu liburan ya, cuman itu liburan Udah masuk Februari itu udah mulai belajar. tapi mudah-mudahan sih tanggal itu maksudnya udah nggak terlalu macet gitu kan. Kalau pas liburan mungkin di sana ada begitu ya. Kalau nggak Iya, mudah-mudahan lah, maksudnya kita lebih baiknya lah gitu kan. Kita begitu. Nah itu maksudnya yang sudah saya izinkan laksanakan, sehingga nanti tanggapan bapak bagaimana gitu kan. Acaranya kemudian acaranya kalau membuat skemain acaranya misalnya. Nah itu kalau untuk kedatangan itu nggak bisa di awal-awal. Kita datang jam 10, 11 karena dia pasti di dalamnya Pak, masih ada orang. di tanggal itu. Enggak, kita gini karena di hari itu kayak kemarin saya sama Pak Farid nih, dulu ya itu kebetulan orang yang dalam villa baru aja keluar, itu bisa masuk. Itu lagi beberes lah, lagi kamar lagi beres-beresin. Mengenai anak-anak kita. Anak. Tadi kan dibahas Pak Diki, anak-anaknya itu kita selaku orang tua itu bisa mengarahkan, karena anak-anak kita sangat tergantung dengan teman. Bahkan agama seseorang pun tergantung dengan temannya, dengan siapa dia berteman. Kalau musuh Pak, kita bisa hati-hati Pak. Tapi kalau teman, kadang-kadang itu Pak yang sulit, gak enak solidaritas sama teman. Kita sebagai orang tua wajib dan harus betul-betul mengarahkan dengan siapa anak kita berteman. Ya kalau salah pergaulan, ya kita sendiri nanti yang menyesal. Maka ketika anak kita keluar, kita juga mengecek anak kita siapa temannya. Kalau temannya bisa dipercaya sama kita, yakin kita juga ikut aman gitu loh Pak sebagai orang tua. Tapi kalau anak kita berteman dengan orang yang kita tidak yakin, lebih baik ditarik. Ya, lebih baik cari teman yang memang tidak membahayakan. Kita bisa mengarahkan satu orang. Jadi itu saja mungkin karena kita semuanya ini punya teman-teman, punya anak-anak yang memang teman-temannya ya beragam. Ada teman di lingkungan, ada teman di sekolah, gitu ya. Kadang-kadang nyampur, ini teman sekolah, teman lingkungan. Kita nggak tahu, apalagi bahaya judi, bahaya narkoba, gitu ya. Kita nggak tahu nih. Kita memang anak kita aman lah. Tapi kalau berteman dengan yang memang pemakai, walaupun anak kita kan ditaruhin di kantongnya, kita nggak tahu kan. Iya. Ya. Jadi itu saja mungkin tips untuk menjaga. Kita perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Gitu. Oh temennya si ini, aman. Temennya si ini, gitu kan. Jadi buat kita sendiri buat aman. Tips untuk kesehatan, untuk kebersamaan kita semua mengenai darah, tensi nih Pak. Jadi kita ada darah tinggi, ada darah rendah. Nah, mengenai yang darah rendah, biasanya bertambahnya usia itu suka berubah menjadi darah tinggi, dan itu fluktuatif, malam tinggi sekali. Kalau misalkan kita sampai kejadian ada saudara, ada tetangga, ada teman yang jatuh, entah itu di ruang tamu, apalagi yang sering di kamar mandi, ya itu jatuh, sebaiknya tidak diangkat-angkat dulu, dan kita menjaga supaya kita mengurangi kepanikan. Kalau panik itu pasti, tapi kita kurangi kepanikan. Ketika ada yang jatuh karena hipertensi, darah tinggi, entah itu di ruang tamu atau di kamar mandi, maka yang diperlukan adalah pengeluaran darah. Karena ketika darah itu naik sekali, si darah itu akan mencari tempat yang paling lunak. Ya, yang paling lunak adalah salah satunya otak. Dia akan lari ke batang otak di sini dan akan tembus otak, akhirnya pecah pembuluh darah. Ada yang pecah, ada yang cuma tembus otaknya, walaupun ngeblur setitik dua titik, itu cukup untuk mengganggu sistem saraf. Makanya terkadang orang stroke. Ya. Lalu apa yang dilakukan ketika ada yang jatuh di kamar mandi atau di mana saja dan ketahuan itu hipertensi? Sebaiknya dilukai, ambil jarum supaya jarum itu steril. Kita rendam di air panas Pak, sebentar, ada termos, air panas, ambil lagi,
ditusuk paling tidak di bawah telinga ini dua-duanya. Kalau enggak di ujung-ujung jari, supaya ada darah walaupun setetes, 2 tetes yang keluar itu cukup menurunkan tensi yang sedang melambung ya. Jadi ketika tingginya itu harus ada pengeluaran dia, kalau enggak pecah di otak. Supaya dia turun, dilukai di sini paling tidak, dia akan turun telinga yang paling bawah. Kalau enggak di ujung-ujung jari tangan ataupun jari kaki, tusuk aja 3 tusuk. Asal dia turun, itu akan turun tuh ke darah. Nah setelah itu baru kita pindahkan atau kita bawa ke rumah. Gitu. Jadi untuk pertolongan pertama ketika ada tetangga, dan biasanya yang sering terjadi itu ketika jatuh panik kan, langsung dibawa-bawa ke mobil untuk dibawa. Nah pada saat itulah pembuluh darah pecah. Gitu. Yang tadinya mungkin masih bisa ngomong, ketika dibawa ke mobil udah dikit pecah di situ, ke rumah sakit udah nggak ada, udah tangannya udah begini, mulutnya udah miring gitu kan. Walaupun 1 titik 2 titik tapi adanya di otak mengganggu saraf. Gitu. Mengganggu saraf akhirnya ada anggota tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Kalau tangan ini bukan karena kecelakaan, ini murni karena memang sarafnya. Jadi ada sebab akibat. Karena di sini penyebabnya error, ada yang rusak mengakibatkan tangannya jadi error, mulutnya jadi error. Ya, jadi kita harus tahu sebab akibat itu. Jadi bukan tangannya yang diburukin gini-gini, bukan. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya ada di sistem. Ya, sistemnya ini yang harus jadi itu saja mungkin pengetahuan buat kita semua. Karena di kita ini biasanya udah di atas umur 45, 50 itu tensi fluktuatif tuh, rendah, tinggi, yang tadinya rendah udah biasanya tensinya rendah, kalau mau tinggi, ya, itu biasa terjadi. Berarti jangan terlalu pede bahwa kita baik-baik saja. Iya. Memang harus diperhatikan. Anak kebanyakan seperti itu ketika panik itu di situ sangat rawan dan rentan sekali. Darah itu pecah, maka perlu dilukai supaya turun. Gitu. Walaupun setetes 2 tetes jelas itu akan berpengaruh karena darah terus akan keluar, dia akan turun. Yang harusnya terjadi bagian kepala atau otak meninggal. Jadi yang bisa disampaikan 2 hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Review sedikit. Jadi yang pertama adalah bagaimana menjaga kesehatan anak-anak kita, kesehatan rohani dan jasmani dan rohaninya istilahnya ya. Ubah diri dalam mencari ridhonya, Masya Allah. Sekarang sudah jam 23.01. Waktunya 2 jam boleh, 3 jam juga boleh. Setengah 1. Silakan. Nanti pukul itu Pak yang listrik teng. Langsung ngomong habis ini. Silakan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebenarnya untuk pas saya ini kan ngetik dulu apa ya gitu kan. Saya juga apa aja dulu gitu kan. Ya baik, waktu yang pertemuan yang lalu kan udah ya kita bahas dari pada saya gitu kan apa SMA gitu kan, terus karakter gitu kan, yang ketemu PJB ya kan di satu sekolah. Apa ya, kita dulu kan dikira mati lah gitu ya, dikira mati anak aksa lah gitu. Memang karir itu jadi gitu aja gitu ya, kita belum ada lonjakan-lonjakan lah dan sebagainya gitu kan. Cuma memang saya karena ibadah saya gitu aja gitu kan, maksudnya ya saya juga karena kalau kita mau begini ibadah juga begini gitu kan, kalau kita begini gitu aja udah gitu kan. Setelah saya introspeksi gitu ya, belum mati kenapa, tapi saya itu nggak ada sih sandra, yang penting Allah baru ngasih ini loh yang harus kerjakan. Tapi kenapa nggak dari dulu ya, kalau dari dulu hari ini kita udah mana lah gitu kan. Akhirnya waktu itu ya mungkin sedikit-sedikit ya nanti
gitu kan. Sidang wajib itu kan sangat sempat saya terpilih menjadi itu Pak apa anggota enggak anggota yang itu cuma jakat fitrah gitu kan. Kalau itu kaki RT itu Iya, jangan nah tapi di lingkungan RT jadi karena itu hari itu banyaknya sibuk gitu kan. Jadi ada saya sebagai satu di apa di ya sampai jemput bola gitu kan. Pak saya ucapkan semua gitu kan. Sampai itulah gitu kan. Terus saya nggak pagi gitu kan. Kalau dia pagi gitu kan karena sih enggak gitu kan. Kira saya bilang ke sini kan, saya ke sini sama kan nggak langsung apa aktif kayak di gitu kan yang kita biasa aja lah gitu kan. Nah waktu itu sama pas itu juga sama seperti itu kali itu juga ya dengan hal biasa lah gitu kan. Nah pas ini kita udah mulai apa namanya dari kira adalah itu juga yang naik itu dia kadang lagi naik gitu kan. Pak dipanggil kalau saya di kantor maksudnya di kantor pusat gitu. Nah itu karena saya waktu itu di sana di sebuah pindah itu kita kantor kita bikin perbaiki tempat kita perbaiki ya kalau di apa namanya Ramadan kan apa namanya dengan nah itu hayati dia maksudnya itu kan pendidikan formal jadi saya ambil S1 nya pendidikan luar sekolah lulus S1 itu harusnya kita itu berkarya gitu kan mengembangkan pendidikan luar tiba-tiba kita set gitu pendidikan keuangan kan kita belajar lagi gitu kan kita banyak banget ternyata itu kita seolah-olah kita mendapatkan satu tingkat lah gitu kan. Biasa kita ngurusin yang kiloan, kita ngurusin ke dinas atau gitu. Fleksibel bu. Begini kita gitu kan, itulah bekalnya. Ya, fighting aja gitu kan, pede aja gitu kan. Kalau itu saya belum pernah. Ibu saya itu karena benar-benar dari kita ini lagi gitu ya. Kita belajar lagi tapi kan kita ya sering bergaul ya walaupun sedikit tapi saya katakan peningkatannya ya gitu. Tapi itu juga nah, kalau kita mau meningkatkan lagi Terima kasih Pak Rifki atas muhasabah dirinya dalam mencari ridha Allah. Karena dari penyampaian Pak Rifki semua yang dilakukan diniatkan mencari ridha Allah. Itu bisa menjadi contoh buat kita bahwa kita bekerja, kita memerankan tugas kita sebagai anak tadi ya Pak Rifki ya, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pekerja di kantor, sebagai karyawan atau sebagai pimpinan di kantor, semuanya adalah mencari ridha Allah. Berarti semuanya untuk ibadah karena Allah Ta'ala ya. Insya Allah kita semua akan berkumpul nanti di surganya Allah. Oke, di sana ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya untuk melengkapi yang sudah disampaikan Pak Rifki, kita doa penutup pastinya nanti oleh tadi udah. Sekarang Pak Habibie aja. Oke. Tadi sudah dilanjutkan Pak Habibie untuk doa penutup supaya kita bersama-sama di surganya Allah nanti. Amin. Waalaikumsalam. Amin.
kita bersama